إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian dirahmati Allah, para jemaah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun saudara berada, agama kita, agama Islam, agama yang sangat indah, yang mengajarkan segalanya, melarang sesuatu karena ada madaratnya, memerintah dengan sesuatu karena ada maslahatnya. Tidak ada perintah kecuali pasti ada maslahahnya, tidak ada larangan kecuali pasti ada madaratnya. Dan kita ketahui bersama bahwa hendaklah kita menghitung kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud kepada orang yang berzikir jamaah di masjid, ya, yang bareng-bareng. Hitunglah kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perintah dan larangan kita juga sudah tahu bersama bahwa kenapa iblis diusir dari surga dan menjadi yang terkutuk karena melanggar perintah. Ya. Dan Nabi Adam diusir dari surga kemudian mendapatkan ampunan karena melanggar larangan. Melanggar larangan. Ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Namun setelah itu Nabi Adam mendapatkan ampunan Allah taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa itu kemudian iblis sampai hari kiamat menjadi terkutuk. Sehingga para ulama diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa apa? Bahwa melanggar perintah itu lebih besar resikonya di hadapan Allah dibandingkan melanggar larangan. Ya. Namun kita harus menghitung kesalahan-kesalahan kita. Nah, sekarang kita masuk, ya, ulama sudah menyusun kitab seperti Al-Kabair oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian kita bahas ini, ya, para jamaah rahmati Allah. Kemudian larangan-larangan untuk apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Termasuk yang akan kita bahas ini. Barangkali di sini banyak terjadi pada zaman seperti sekarang. Ya. Pada poin yang ke-56, qala al-muallif bai'un najashi. Jual beli dengan cara an-najash, ya, yang kita berikan judulnya yaitu, ya, larangan menaikkan harga barang dengan tujuan mengecoh, an-najash, ya. Wa yakunu dzalika bi an yazida fi as-si'ri 'inda al-mazadi 'ala sil'atin la yuridu shira'aha. Yang demikian itu terjadi dengan cara menaikkan atau menambahkan harga barang. Menaikkan harga barang dengan tambahan harga di mana dia ini tidak ingin beli barang itu. Misalkan ini, ya. Misalkan saya jual barang. Ya. Kemudian saya jual, ya, minta 1 juta, ditawar sama orang 900.000. Lantas ada orang datang, saya mau Pak 1 juta, atau saya mau Pak 1,50 juta, ditambahin.
Kalau barang begini saya mau 150, kalau saya mintanya 1 juta. Orang nawar untuk membeli, tapi hanya untuk mengecoh orang yang mau beli barang. Ya, agar apa? Agar tertarik. Paham di sini? Bisa jadi orang yang menawar dengan tambahan tadi kerjasama dengan penjual, atau memang dia berdiri sendiri, penjual tidak tahu, mungkin dari dia memang sudah dikirim, yang pasti ada tujuannya. Ya, itu mengecoh. Ya, nanti kita jelaskan. Seperti itu kurang lebih. Innama, jadi bukan untuk membeli, tapi apa? Innama liyarfa'a si'ra li nafsihi aw li ghairihi. Tapi hanya tujuannya untuk menaikkan harga barang, baik untuk dia sendiri penjual atau untuk yang beli tadi tujuannya untuk dia, mungkin dia dapat komisi atau untuk orang lain. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli seperti itu, di mana beliau bersabda, jangan kalian saling tanajash, ya. وهذا كثير مما يحدث هذه الأيام في المزادات العلنية خاصة في مزادات بيع السيارات ya haitsu yandusu sahibus sayyarah. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi pada zaman sekarang ini hal seperti itu, ya. Karena apa? Karena ingin menambah, ya, ingin menambahkan. Ya. Banyak terjadi para ikhwan pada hari ini secara terbuka terang-terangan, ya, secara terang-terangan, ya. Terutama menambah untuk jual beli mobil, ya, dijual beli mobil. Nah ini, ya, nah ini tidak boleh, ya, menambah hal seperti itu, ya. Di mana pemilik mobil au ahadu asdiqaihi awil wasit ad-dallal yadus bainal mushtarin, ya, mengecoh yang punya barang, punya mobil, atau teman salah seorang temannya atau perantaranya mengecoh orang-orang yang ingin membeli. Sementara yang mengecoh tadi ingin naikkan harga, wahum la yarghabuna syira wa yarfa'una sirra sil'ah. Hanya ingin apa? Tidak ingin membeli, ya, naikkan harga barang fil mazad bil mazayadah 'alaiha wa yakhda'una bidzalika al-mushtarin. Tujuannya untuk mengecoh, menipu orang-orang yang membeli, ya. Li'annahum yashtaruna sil'a bi'a'la min siriha. Karena biar orang yang beli itu membeli barang, bisa membeli barang dengan harga lebih tinggi. Ya. Rasul sallallahu qala al-makru wal khadi'atu finnar. Sementara Rasul bersabda, ya, al-makar dan penipuan ada tempatnya adalah di dalam api neraka. Mari kita perhatikan keterangan ini dan juga bagaimana keterangan para ulama dalam masalah an-najash ini, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kalau dalam Imam Muslim lebih lengkap, ya, di mana Nabi bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabawadu wa la tadabaru, ya, wa kunu ibadallahi wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, ya, la yakhduluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi thalatha marrat. Kullu muslim ala al-muslim, ya, bihasabi imri'in an yahdira akhahu, ya, bihasabi imri'in bisyar an yahdira akhul muslim. Kullu muslim akhul muslim, ya, kullu muslim akhul muslim, ya. Kullu muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling najas. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din, jangan kalian menawar barang yang sedang ditawar orang. Jangan saling menawar barang yang sedang ditawar orang. Ya.
Dan jadilah kalian wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara bagi orang yang lainnya. La yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Maka dia jangan mentelantarkan saudaranya dan jangan merendahkan saudaranya. Jangan mentelantarkan dan jangan merendahkan. Dan cukup bagi seorang dikatakan jelek, ya, biasa min asyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup dikatakan jelek orang yang meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullu muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Islam itu haram darah, harta dan kehormatannya. Masya Allah ini adalah ajaran-ajaran yang sangat mulia. Ya. Dijaga darah, harta dan kehormatan. Nah, di sini berbicara masalah harta. Dalam surat An-Nisa ayat 29, An-Nisa 29, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna ala tijaratin an taradin minkum." Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan, bai' tijarah. Ya, illa an takuna ala tijaratin antaradin minkum, dan tijarahnya yang benar dan saling ridho. Bukan saling paksa dalam jual beli, tapi ridho satu dengan yang lain. Tidak boleh menipu. Di sini an-najash itu adalah menipu, ya. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dan yang saya bawa di sini adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Buyu' ada bab sendiri, babun najashi. Wa man qala la yajuzu dzalikal bai'. Bab an-najash. Dan siapa saja yang mengatakan tidak bolehnya jual beli seperti itu. Imam Bukhari mengatakan wa qala Ibnu Abi Aufa, ya. Di sini muallaq, ya. An-najishu akilu riban kha'in wa huwa khida'un batilun la yahillu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khadi'atu fin nari wa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rahul Bukhari. Ibnu Abi Aufa, seorang sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan an-najish itu orang yang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh penjual untuk mengecoh pembeli. Saya mau ini, wah Masya Allah ini berkualitas ini. Ini KW1, padahal KW3, KW2 dan seterusnya. Ya, ini mengecoh. Nah, ya. Apa kata beliau? Akilu riban khain, sama dengan orang yang makan riba dan dia adalah khain, orang yang berkhianat. Wa huwa khida'un, dan itu merupakan penipuan, batilun la yahil. Batil, tidak halal. Ya. Kemudian beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau meskipun di sini tidak dibawa dengan sanadnya, tapi dengan siwah jazm. Imam Bukhari. Al-khadi'atu finnar. Khadi'ah, penipuan, tempatnya adalah api neraka. Barang siapa beramal dengan satu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Ya. Demikian juga beliau membawa hadis Ibnu Umar dengan sanadnya, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin najashi, bahwa Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam dari an-najash. Nah, jadi di sini, ya, pertama tadi hadis sabda Nabi, qaul la tahasadu
ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Ucapan beliau, jangan saling dengki, jangan saling najash. Di sini Ibnu Umar mengatakan Nabi melarang. Kemudian sahabat Ibnu Abi Aufa memberikan penjelasan bahwa orang yang seperti itu an-najis sama dengan adalah orang yang makan riba dan dia pengkhianat. Dan itu khidah. Khidah itu apa? Khidah itu penipuan, batil, batal, la yahil, tidak halal. Lalu mengatakan al-khadi'atu finnar. Penipuan itu tempatnya neraka. Nah, berarti ini adalah menunjukkan bahwa itu dosa besar. Haram dan dosa besar. Haram ada dosa kecil, ya. Di sini dosa besar. Larangan ada ya dosa kecil, ada dosa besar. Ya, diancam dengan neraka. Ini para ikhwan. Ya. Maka di sini kita jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat untuk mendapatkan keuntungan yang barangkali dia dengan keuntungan yang sudah diperoleh sudah cukup, tapi berhubung serakah, kemudian sudah terbiasa tidak jujur, sampai orang mengatakan sekarang jujur bisa mati terbujur. Oh biasa itu, yang tahu barang gitu, di pasar mana itu biasanya. Ya. Kemudian apa? Ini harga ini, ini barang-barang build up. Padahal bukan. Ini barang, saya mau harga segini. Padahal tidak mau membeli. Terus ada lagi, misalkan lagi, ada lagi yang nawar. Anda mau berapa? Yang penjualnya minta 1 juta. Ya. Ditawar sama pembeli 900. Padahal modalnya cuma 500. Sudah untung 500.000. Ketika nawar 900 sudah untung 400.000. Ini datang, saya mau 1.050. Yang tadi lagi berapa? Sama 1.025. Udah, wah ini mau lebih dari 1 juta semua ini. Padahal itu kong kali kong, itu. Oh jangan dulu biar dia yang nawar pertama, kata pembeli, Padahal ketika nawar 900.000 sudah untung 400.000, kan dia modal 500. Ini pertanyaan saya, ada tidak yang begitu kira-kira? Ada tidak para ikhwan? Nah ini, Nah ini, yang tentu yang seperti itu tidak akan berkah, An-Nisa 29 tadi, jangan dengan cara yang batil. Tadi kata Ibnu Abi Aufa, wa huwa khida'un batil. Ibnu Abi Aufa seorang sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu mari kita memburu keberkahan dalam berbisnis. Memburu keberkahan dalam kita berdagang. Disebut dengan al-barokah. Al-barokah itu apa? Melimpah maknanya. Makanya kalau danau airnya banyak, namanya bahasa Arabnya apa? Al-birkah. Al-birkah. Kenapa? Karena air melimpah. Barokah. Para ikhwan sekalian rahmati Allah. Apa adanya, ada aib dikasih tahu. Nah, kita sedang bicara an-najas, sekarang orang yang aib ditutupi sampai sumpah demi Allah ini sudah ditawar sekian, sampai turun ayat surat Ali Imran ayat 77, ini juga terkait dengan orang yang bersumpah atas dagangannya, turun ayat tersebut. Dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa disebutkan oleh Abdullah ibnu Abi Aufa, tadi seorang sahabat, aqama rajulun sil'atahu fahalafa billah laqad utiya fiha ma lam yu'ta fanazala. Ada orang yang berdiri bawa barang dagangannya, sumpah atas nama Allah, bahwa
saya jual segini, saya beli segini nih. Padahal tidak seperti itu. Ini sudah ditawar. Nah, misalkan sudah ada nawar begini, padahal tidak seperti itu. Sudah turun surat Al-Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, dalam surat Al-Imran ya, ayat 77 ya. Lihat para ikhwan sekalian rahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjual barangnya, ya, barang dagangannya di sini memperjualkan janji bi'adillah wa imanihim, jadi jual barang dengan sumpah atas nama Allah, dengan janji Allah, dengan harga yang kecil sedikit, maka mereka apa? Tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak mengajak mereka untuk bicara. Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ayat ini turun, kata Abdullah ibnu Abi Aufa, terkait dengan orang yang sumpah atas barang dagangannya. Sumpahnya sumpah palsu. Bisa jadi sumpahnya apa? Saya ini belinya 1 juta, masa ditawar 900, padahal belinya 500.000. Ya. Atau ini sudah ditawar 2 juta. Dari pagi banyak yang nawar nih Pak. Ada segini dari pagi. Paling ada yang nawar. Nah ini. Seakan tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah para ikhwan, para jamaah sekalian, kita itu diberi bimbingan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Iya, kenapa kalau harus keluar dari rel, terutama dalam jual beli yang kita bahas, ya, penipuan, menutup aibnya. Dan sekarang ya jual beli dengan penipuan banyak terjadi. Dan ternyata kalau kita jual beli itu hanya sekedar untuk keuntungan, ya hanya dapat keuntungan dunia. Mas, kenapa Anda kok jujur? Oh, saya jaga ini, jaga brand, jaga merek. Berarti memang hanya tujuannya dunia dia dapat. Udah jaga brand, maka dia harus apa? Profesional, dia dapat. Kenapa Mas kok jujur? Sekarang ini kita ya bisa ini. Sampai ada mesin tuh ya, ada dulu orang bilang ya, ini buatan ya negara tertentu, saya nggak sebut ya. Padahal dibilang buatan negara yang Jerman, misalkan Jerman terkenal, produknya produk Cina. Hanya dikasih titik 1, tik, itu sudah sama. Hanya dipecil 1 titik, udah bisa sama. Harga udah beda. Kenapa kau jujur? Yang satu benar jujur, alasannya jaga merek. Yang satu emang nggak jujur. Nah sekarang banyak terjadi. Tapi kalau kita, kenapa kau jujur? Karena bohong nggak boleh. Iya kawal kadib. Innal kadib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Maka tujuannya akhirat. Kenapa bohong? Ya karena bohong menyeret orang kepada dosa, dosa menyeret orang kepada neraka. Kata siapa? Kata kekasih saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Barangnya terjaga, ya tidak? Juga dapat pahala karena jujur. Nah, konsep kejujuran dalam agama, tentu kalau akhirat menjadi tujuannya, pasti dunianya akan ikut. Gitu. Waduh, sekarang jujur kita nggak laku. Siapa bilang?
Bukan orang jaga brand itu maksudnya jujur. Orang jaga merek maksudnya jujur. Nah, kalau jujur ya karena Allah Ta'ala brand dan mereknya terjaga. Sehingga customer yang dimiliki pun juga terjaga. Sehingga kalau perlu sudahlah, pokoknya saya pesan sama fulan. Loh itu harus nunggu, harus waiting list, ya, harus bayar apa dulu? DP dulu, dipanjer dulu, nggak apa-apa, penting fulan. Kenapa? Karena aman. Nah sekarang ini orang ingin aman, banyak orang ingin aman. Nah orang sekarang inginnya nyaman. Nah inilah para jemaah sekalian, kadang sempat berpikir, itu kan sebenarnya nggak masuk akal dan itu tipuan, penipuan sebenarnya. Tapi banyak orang yang menganggap biasa itu. Ya, dan tetap ada juga yang beli. Kalau udah tahu nggak mungkin jadi seperti itu. Nah, ini, maka kita jangan sampai terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Ya, ayo kita tetap istiqomah di dalam kita berjual beli. Ya. Kita perhatikan tadi penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani apa an-najaz, ya an-najaz secara syar'i az-ziyadatu fi thamani sil'a mimman la yuridu syira'aha liyaqa'a ghayruhu fiha summiya bidzalik li'anna an-najish yusir raghba fi sil'a wa yaqa'u dzalika bi muwata'atil ba'i fa yashtarikani fil itsmi. Ya, jadi an-najas menambah harga barang yang tidak ingin dibeli, ya, agar orang lain beli. Dinamakan ya disebut dengan najas karena orang yang melakukan itu dia tidak ingin untuk membeli barang tersebut, ya, dan dia hanya ingin apa? Hanya ingin menolong, membantu atau kerjasama dengan penjual, maka keduanya sama-sama kena dosa, ya. Wa yaqa'u dzalika bi ghairi ilmil bai' fayakhtas bidzalika an-najish. Tapi terkadang yang menjual tidak paham, tidak tahu kalau dia itu hanya untuk itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Maka semuanya termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah termasuk penipuan. Ya, itulah penipuan. La tahasadu wa la tanajashu. Dilarang, jangan saling iri, jangan saling najash, wa la tabaghadu wa la tadabur, jangan saling benci, jangan saling membelakang. Ya. Orang hanya ingin mendapatkan keuntungan dan sebenarnya tidak seberapa, ya. Tapi kalau itu melebihnya, tidak melampaui batas, lebih sedikit yang kira-kira tidak berpengaruh, ya, itu tidak ada masalah, ya. Kalau kita mau jual misalkan. Tapi kalau kita menawarkan barang yang melebihi harga pasaran, itu masuk kepada penipuan juga, ya, masuk kepada penipuan. Karena orang tidak tahu misalkan, ya, orang yang tidak tahu harga barang, ya, kemudian dia tinggikan barang tersebut di luar batas wajar, itu juga termasuk penipuan. Dalam agama Islam, ya, Nabi melarang, nahan Nabi an bai' gharar. Nabi melarang, ya, penipuan itu yang bisa merugikan orang lain. Ini agama kita. Siapapun, kita berjual beli dengan siapapun boleh, ya. Dengan di luar orang Islam juga boleh, namun utamakan saudara-saudaranya. Dan begitu pula kita tidak boleh menipu siapa saja, ya. Dan yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditentukan, ya. Ini akidah kita bahwa rezeki sudah ditentukan, sebagaimana Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita, ya, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina lailatan arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan misal dhalik thumma yakunu mudghatan misal dhalik wa yursalu ilaihi al-malak fayanfu fihi ar-ruh wa yu'maru ilaihi bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi
wa sawa syakiyun aw sa'idun. Rawahu Muslim. Ya, sungguh setiap kalian itu telah dikumpulkan penciptaannya, setiap kalian penciptaannya sudah dikumpulkan dalam perut ibu masing-masing kalian selama 40 hari. Berupa nutfah, zigot, 40 hari segumpal darah, 40 hari kemudian segumpal daging, 40 kali 3, 120, 4 bulan kurang lebih, dikirim malaikat, diutus malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Ya, amalnya, rizkinya, ajalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Kita sudah, ya, lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian, kata Nabi, bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah Ta'ala akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Pagi hari burung terbang lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Apalagi kita diberi akal, ya, dan juga masing-masing diberi insting, ya, masing-masing diberi insting. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Allah mentakdirkan makhluk ini dan beri insting. Ibnu Qayyim mengatakan baik manusia maupun hewan. Coba kita lihat ayam. Ya, ayam bercakar, dapat cacing dimakan, dapat paku dimakan enggak? Dikasih insting. Nah, kita manusia, ayo kreativitas, berkreasi, karena zaman, ya, itu yang asli jarang, semua tuh gabungan, Nah, kreasi itulah gabungan dari ini, gabungan dari itu, digabung jadi kreasi baru. Sehingga apa? Semua kesempatan ada, tidak perlu kita apa? Jangan sampai menipu, jangan sampai mencuri, jangan sampai kita membohongi, termasuk an-najas, ya. Saya mau beli, saya mau harga sekian, mau sekian, padahal tidak bermaksud untuk membeli, hanya untuk meninggikan barang supaya yang beli terkecoh. Bukankah Islam itu indah? Tidak boleh para jemaah, ya. Nah, sekarang orang jual dengan istilah apa? Dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau wajar dalam pengertian sesuai dengan yang ada di lapangan, nggak ada masalah, ya, yang ada di pasar. Nah, namun kalau tidak bisa. Ya, misalnya orang beli nih, memang dapat barang-barang BS campur, kemudian ternyata masih ada yang bagus, orang udah dioperal atau barang lelang, dijual sesuai dengan harga pasar, nggak ada masalah, dapat keuntungan gede. Yang tidak boleh kalau gede itu kalau di luar harga pasar, ya, di luar harga pasar kan tidak boleh, itu ditinggikan, itu kedzaliman. Apalagi mencegat orang-orang kampung, orang desa yang tidak paham, ya, menjual dengan harga tinggi. Ini agama kita mengajarkan kepada kita, ya, agar kita tidak zalim kepada orang lain. Mengajarkan kepada kita agar kita berbisnis, ya, dengan bisnis yang benar, ya, dengan jujur. Jangan makan harta orang dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna ala tijaratin antaradim minkum. Wahai orang beriman, jangan kalian makan, ya, harta di antara kalian dengan cara yang batil, lalu dengan an-najas. Nah, sekarang apalagi selain an-najas? Ya, misalkan mereknya bukan A, dikasih tahu A. Atau menembak merek orang lain, cuma dikasih titik, jadilah merek orang lain, orang terkecoh. Ya. Atau harga ditinggikan. Apa istilahnya sekarang? Di-mark-up istilahnya, itu. Jadi itu semua adalah tidak akan barokah, ya, tidak akan barokah. Intinya apa? Intinya Islam ini tidak boleh saling menzalimi,
apalagi dengan saudara sendiri, dengan orang Islam. Kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram harta, darah dan kehormatannya. Di sini harta. Ya. Kita tahu Nabi bersabda, "Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumat yaumal qiyamah." Takutlah pada kedzaliman karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kita tahu Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal muflis, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayutta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alayhi ukhidat min khotoyahu faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, pailit, muflis, yang bangkrut? Apa kata sahabat? Ya, orang nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya dirham. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang kelak pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala baik. Tapi saya yang dulu mencaci maki fulan, mau dulu orang baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian makan hartanya dengan cara yang batil tentu. Ya, dengan cara yang batil, termasuk jual beli dengan an-najash tadi, termasuk penipuan, ghoror, ya, atau doror, la doror wala diror, ya, semua berbahaya, tidak boleh. Ini lantas apa? Ya, menumpahkan darahnya, diambil hartanya, diambil apa? Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, semua pahala kita diambil. Ya, kemudian setelah itu apa? Habis pahala kita. Ya, habis pahala kita. Setelah habis, sementara dosa kita masih ada pada orang lain, maka dosa-dosa orang lain diambil dan dilemparkan kepada kita, lalu kita dilempar ke dalam api neraka. Ya, sebenarnya kalau ada orang yang dolim pada kita itu apa? Untung kan gitu ya. Untung kalau mau sabar, untung. Makanya kalau ada orang dolim harus dicegah, ditolong. Orang dolim ditolong. Unsur akhaka doliman aumat madluman. Tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Ya, kata para sahabat, kalau yang didolimi, iya ya Rasul. Yang mendolimi bagaimana? Cegah dari perbuatan dolim. Kenapa? Karena pahala-pahala itu diambil. Dan kita dianjurkan doa. Jadi kalau kita pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi kemana saja, doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au juhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang lain, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang lain, dari mendolimi orang atau didolimi oleh orang lain, dan dari membodoh-bodohi orang dan juga dibodoh-bodohi oleh orang. Jadi agama kita itu mengajarkan agar kita jauh dari apa? Pelaku dan korban kriminal. Kalau disuruh milih gak ada pilihan lain, dolim atau madlum? Ya madlum. Kalau gak ada pilihan. Tapi kita disuruh berlindung dari itu. Tiba-tiba tepok, ada nggak punggungnya gini, handphone keluar, dompet keluar. Tiba-tiba ke pasar, nggak beli tadinya, pengen beli, setelah beli nyesel. Nah ini, ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Ya, maka di sini kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari pelaku dan korban. Nah sekarang ini pelaku dan korban kejahatan itu Masya Allah luar biasa. Begitu mudahnya orang menipu, begitu mudahnya orang menumpahkan darah, bahkan begitu mudahnya orang membunuh.
Semoga bermanfaat sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.